Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D2 ingin mempresentasikan hasil kami dengan judul Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik menurut CPKB. Saya Halimatus Sadia Iswandari dengan NIM 22613288 dengan Fauzia Febrihana, Elza Novi Anur, Dela Kurnia Saputri, Hani Azra Asyarif, Febi Martiza Putri, Debbie Permata Julian, dan Debbie Permata Julianti, dan Elvia Hananta Kusno. Bab 1 pada Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik atau CPKB membahas terkait sistem manajemen mutu. Sistem mutu dibuat, ditetapkan, dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Sistem menetapkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Sistem mutu dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, karakteristik produk, dan diperhatikan unsur terkait yang ditetapkan dalam pedoman ini. Pelaksanaan sistem mutu harus menjamin apabila diperlukan, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal, produk antara dan produk jadi, untuk menentukan status lulus atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Selanjutnya bab 2 yaitu personalia. Personalia tersedia dalam jumlah yang cukup dan mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Personil dalam keadaan sehat dan mampu mengerjakan tugasnya. Personalia terbagi menjadi dua subbab, yaitu organisasi kualifikasi dan tanggung jawab, dan yang kedua yaitu pelatihan. Organisasi kualifikasi dan tanggung jawab terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak saling bertanggung jawab. Kemudian, kepala bagian produksi harus memiliki pelatihan memadai serta pengalaman dalam pembuatan kosmetika dengan tanggung jawab atas manajemen produksi, peralatan personil, area produksi, dan pencatatan. Kemudian, kepala bagian pengawasan mutu memiliki pelatihan dan pengalaman yang sesuai serta bertanggung jawab atas penyusunan, verifikasi, dan penerapan prosedur mutu, termasuk pelulusan atau penolakan bahan dan produk. Kemudian tanggung jawab serta kewenangan setiap personil inti diterapkan dengan jelas. Dan yang terakhir, personil terlatih dalam jumlah yang cukup ditugaskan untuk supervisi langsung di bagian produksi dan pengawasan mutu. Untuk poin kedua yaitu pelatihan. Yang pertama, semua personil yang terlibat langsung dalam pembuatan kosmetika mendapatkan pelatihan sesuai prinsip CPKB. Yang kedua, personil yang menangani bahan berbahaya wajib mendapatkan pelatihan khusus. Dan yang terakhir, pelatihan CPKB dilakukan secara berkelanjutan dengan hasil pelatihan dicatat dan efektivitasnya dievaluasi secara periodik. Yang selanjutnya bab 3, bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas ditempatkan pada lokasi yang sesuai, didesain, dibangun, dan dipelihara. Upaya yang efektif dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan di sekitarnya dan dari hama. Produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya dan produk kosmetika dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama dengan dilakukan pembersihan dan perawatan untuk mencegah kontaminasi silang dan risiko campur baur. Garis pembatas tirai plastik penyekat yang fleksibel berupa tali atau pita dapat digunakan untuk mencegah terjadinya campur baur. Tersedia ruang ganti pakaian dan fasilitasnya. Toilet terpisah dari area produksi untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Pada bangunan dan fasilitas disediakan area sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembuatan, diantaranya penerimaan bahan, pengambilan sampel bahan, penyimpanan barang datang dan karantina, penyimpanan bahan awal, penimbangan dan penyerahan, pengolahan, penyimpanan produk ruahan, pengemasan, karantina sebelum produk dinyatakan lulus, gudang produk jadi, tempat bongkar muat, laboratorium, dan tempat pencucian peralatan. Permukaan dinding dan langit-langit halus dan rata serta mudah dipelihara dan dibersihkan. Lantai di area pengolahan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. Saluran pembuangan air mempunyai ukuran memadai dan dilengkapi dengan penyaring agar dapat mengalir dengan baik. Saluran terbuka dihindari, tetapi apabila diperlukan mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Lubang untuk pemasukan dan pengeluaran udara, serta pipa-pipa saluran jika ada, dipasang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontaminasi terhadap produk. Bangunan mempunyai penerangan yang memadai dan ventilasi yang efektif sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
pipa, fitting lampu, saluran ventilasi, dan perlengkapan layanan lain di area produksi dipasang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya ceruk. Peralatan penyebab ceruk yang sukar dibersihkan sebaiknya dipasang di luar area pengolahan. Selanjutnya, laboratorium dibuat terpisah secara fisik dari area produksi. Area penyimpanan mempunyai luas yang memadai dengan penerangan yang sesuai, diatur dan diberi perlengkapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk dalam keadaan kering, bersih, dan rapi. Area penyimpanan pada poin 4.12 memungkinkan pemisahan efektif bagi kelompok bahan dan produk yang berstatus karantina. Tersedia area khusus dan terpisah untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar dan bahan yang mudah meledak, bahan yang sangat beracun, bahan yang ditolak, bahan yang ditarik dari peredaran, dan produk kembalian. Apabila diperlukan, disediakan area atau ruang penyimpanan dilengkapi dengan alat pengukur suhu, kelembapan, serta untuk menjamin keamanannya. Penyimpanan label dan bahan kemas cetak ditata sedemikian rupa sehingga masing-masing label dan bahan kemas cetak yang berbeda tersimpan secara terpisah untuk menghindari terjadinya campur baur. Selanjutnya, bab 4 yakni peralatan. Peralatan didesain dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan produk yang akan dibuat. Nah, peralatan ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama membahas desain dan konstruksi, kedua instalasi dan penempatan, dan yang terakhir pemeliharaan. Untuk subbab desain dan konstruksi terdiri dari permukaan peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan tersebut. Kemudian peralatan tidak boleh menimbulkan efek merugikan terhadap produk, misalnya akibat kebocoran, tetesan pelumas, atau modifikasi yang tidak tepat. Peralatan harus mudah dibersihkan dan dirawat agar mencegah kontaminasi. Untuk bahan yang mudah terbakar, peralatan yang digunakan harus tahan terhadap ledakan. Kemudian subbab yang kedua yakni membahas instalasi dan penempatan, yang dimana peralatan atau mesin harus ditempatkan dengan rapi untuk menghindari kesesakan dan dilengkapi penandaan yang jelas agar tidak terjadi campur baur antar produk. Kemudian saluran air, uap, udara bertekanan, dan vakum dipasang agar mudah dijangkau selama produksi serta diberi tanda pengenal yang jelas. Kemudian sistem penunjang seperti tata udara, pengelolaan air seperti air minum, air murni, dan air suling, uap, udara bertekanan, dan gas seperti nitrogen harus berfungsi dengan baik dan mudah diidentifikasi. Dan yang terakhir membahas tentang pemeliharaan, yang dimana peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Dan yang terakhir, semua catatan perawatan dan kalibrasi disimpan dengan baik sebagai dokumentasi dan bukti penerapan sistem mutu yang konsisten. Selanjutnya bab 5 yaitu sanitasi dan higien. Sanitasi dan higien dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dalam pembuatan produk. Yang pertama, personalia. Seluruh personil harus sehat secara fisik dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, kemudian menerapkan pola hidup bersih dan higien pribadi. Personil dengan luka atau penyakit infeksi tidak diperkenankan menangani bahan atau produk. Kemudian wajib melaporkan kondisi yang dapat mempengaruhi mutu produk. Larangan di area produksi seperti merokok, makan, minum, mengunyah, dan menyimpan makanan. Kemudian wajib mengenakan pakaian kerja bersih dan perlengkapan perlindungan sesuai jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu bangunan dan fasilitas. Tersedianya wastafel serta toilet dengan ventilasi yang baik dan terpisah dari area produksi. Kemudian tersedianya loker di lokasi yang sesuai untuk menyimpan pakaian serta barang-barang lain milik personil. Kemudian sampah di ruang produksi dibuang di tempat sampah yang tertutup dan selanjutnya dibuang ke luar area produksi. Kemudian rodentisida, insektisida, kemudian bahan fumigasi dan sanitasi tidak boleh mengontaminasi peralatan, bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Yang ketiga yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan dijaga dalam keadaan bersih. Disarankan pembersihan dengan cara basah atau vakum untuk meminimalkan debu. Kemudian penggunaan udara bertekanan dan sikat harus hati-hati karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi. Selanjutnya diterapkan prosedur tetap atau SOP untuk pembersihan dan sanitasi mesin secara konsisten. Selanjutnya bab 6, produksi.
Bagian ini membahas tentang bahan awal dalam proses produksi yang meliputi air, verifikasi bahan, dan bahan yang ditolak. Pertama, mengenai air. Air merupakan bahan baku yang sangat penting dan harus memiliki mutu yang baik. Sistem pengelolaan air harus mampu menghasilkan air bermutu serta dijalankan sesuai dengan prosedur tetap. Kualitas air, baik secara kimia maupun biologi, harus dimonitor secara berkala. Jika ditemukan penyimpangan, maka perlu dilakukan tindakan koreksi. Metode pengelolaan air seperti deionisasi, distilasi, dan filtrasi dipilih berdasarkan kebutuhan produk. Selain itu, sistem penyimpanan dan distribusi air juga harus dijaga dengan baik agar tetap steril dan layak digunakan. Selanjutnya, verifikasi bahan. Semua bahan baku harus diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan dan agar bisa ditelusuri hingga ke produk jadi. Sampel bahan baku diperiksa dan hanya bahan yang lulus uji yang boleh digunakan. Setiap bahan juga harus diberi label yang jelas agar tidak tertukar. Dan kebersihan bahan serta kemasannya harus diperiksa untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Yang terakhir, mengenai bahan yang ditolak. Bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi wajib dipisah dan ditindaklanjuti sesuai prosedur tetap agar tidak mempengaruhi mutu produk akhir. Selanjutnya, kita membahas mengenai beberapa aspek penting dalam proses produksi, yaitu penomoran batch, penimbangan dan pengukuran, prosedur pengelolaan, serta produk kering. Pertama, tentang sistem penomoran batch. Setiap produk harus diberi nomor batch yang bersifat unik untuk memudahkan pelacakan riwayat produksi. Nomor batch ini dibuat secara spesifik dan tidak boleh digunakan kembali agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Nomor tersebut juga harus tercantum pada label kemasan, baik kemasan primer maupun sekunder, dan seluruh catatan terkait nomor batch harus disimpan dengan baik. Kedua, mengenai penimbangan dan pengukuran. Proses penimbangan dilakukan di ruang khusus menggunakan peralatan yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Setiap kegiatan penimbangan dan pengukuran wajib dicatat secara lengkap dan jika memungkinkan harus disaksikan oleh personel lain untuk memastikan keakuratan data. Selanjutnya, yang ketiga, tentang prosedur dan pengelolaan. Bahan awal yang digunakan harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sesuai prosedur tetap tertulis. Proses pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga mutu produk. Produk ruahan diberi penandaan sampai dinyatakan lulus oleh bagian pengawasan mutu dan perlu dilakukan pengandalian agar tidak terjadi kontaminasi silang selama proses berlangsung. Yang terakhir, mengenai produk kering. Penanganan bahan dan produk kering memerlukan perhatian khusus untuk menjamin kebersihan dan kualitas produk. Biasanya digunakan fasilitas seperti sistem pengendalian debu atau sistem vakum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian terakhir dari bab produksi, yaitu mengenai produk basah, pelabelan dan pengemasan, serta produk jadi. Pertama, tentang produk basah. Produk cair, krim, dan lotion diproduksi dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kontaminasi, baik dari mikroba maupun dari sumber kontaminasi lainnya. Untuk mencegah kebersihan dan keamanan produk, disarankan menggunakan sistem produksi transfer tertutup. Selain itu, jika dalam proses digunakan sistem pipaan,
Untuk transfer bahan, maka sistem tersebut harus mudah dibersihkan dan terjamin kebersihannya agar tidak mengontaminasi produk. Kedua, mengenai pelabelan dan pengemasan. Sebelum proses pengemasan dimulai, dilakukan persiapan lini pengemasan, termasuk memastikan semua peralatan bersih dan bebas dari sisa bahan sebelumnya. Selama proses pengemasan berlangsung, dilakukan pengembalian sampel acak untuk pemeriksaan kualitas produk. Setiap lini pelabelan dan pengemasan harus diberi tanda yang jelas untuk mencegah terjadinya pencampuran antar produk. Sisa label dan bahan kemasan yang tidak digunakan kembali ke gudang dan bahan yang ditolak harus dicatat serta ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terakhir, mengenai produk jadi, semua produk jadi wajib mendapatkan persetujuan dari bagian pengawasan mutu atau QC sebelum didistribusikan ke gudang atau ke pasar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar kualitas yang dapat diteruskan ke tahap distribusi. Bab 7 Pengawasan Mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena memberi jaminan konsistensi mutu produk kosmetika yang dihasilkan untuk menjamin bahwa produk dibuat dari bahan yang benar, bermutu, dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat sasaran, prosedur tetap. Pengawasan mutu meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian terhadap bahan awal, produk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Jika diperlukan, pengawasan mutu juga meliputi yang pertama ada program pemantauan lingkungan, lalu pengkajian batch dokumen, program sampel pertinggal, pengujian stabilitas, dan pemeliharaan data spesifikasi bahan awal dan produk jadi. Pengolahan ulang. Dalam beberapa kasus, produk yang tidak memenuhi standar dapat dilakukan pengolahan ulang. Namun, proses ini harus melalui evaluasi ketat agar tidak menurunkan mutu. Metode pengolahan harus disetujui dan dievaluasi. Setelah diolah ulang, produk harus diuji kembali sebelum dinyatakan layak edar. Yang terakhir, hasil pengujian tambahan menjadi bukti bahwa mutu produk tetap terjaga. Selanjutnya, produk kembali. Produk dikembalikan, diidentifikasikan, dan disimpan di tempat terpisah atau di area dengan pembatas yang mudah dipindah, seperti terbuat dari bahan pita atau tali. Kemudian, semua produk kembali diuji kembali jika perlu. Sebagai tambahan, dilakukan evaluasi fisik sebelum diluluskan untuk didistribusikan kembali. Produk kembalian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ditolak. Produk yang ditolak dapat dimusnahkan sesuai dengan prosedur tetap. Lalu catatan produk dikembalikan dipelihara. Selanjutnya bab 8 Dokumentasi. Sistem dokumentasi meliputi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Sistem ini merekam aktivitas yang dilakukan, meliputi pemeliharaan, peralatan penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan hal-hal spesifik lain yang terkait dengan CPKB. Tersedia sistem mutu untuk mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. Bila terjadi atau ditemukan suatu kekeliruan dalam dokumen, dilakukan perbaikan sedemikian rupa sehingga naskah aslinya tetap terdokumentasi. Perbaikan ditulis ada cut-in pada tulisan awal, di paragraf, dan diberi tanggal. Dokumen yang memuat instruksi ditulis dengan jelas untuk setiap tahapan. Dokumen diberi tanggal dan dipisahkan. Dokumen harus tersedia bila diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait. Bagian pertama, spesifikasi. Semua spesifikasi harus mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh personil yang berwenang. Spesifikasi bahan baku dan bahan pengemas meliputi 1. Nama bahan, 2. Deskripsi bahan, 3. Parameter uji dan batas penerimaan, 4. Gambar teknis jika diperlukan, 5. Peringatan khusus misal kondisi penyimpanan dan keamanan bila perlu. Spesifikasi produk ruahan dan produk jadi meliputi 1. Nama produk, 2. Deskripsi, 3. Sifat-sifat fisik, 4. Pengujian kimia dan atau mikrobiologi, serta batas penerimaan atau persyaratan bila perlu. 5. Kondisi penyimpanan dan peringatan keamanan bila perlu.
Bagian kedua, dokumen produksi. 1. Dokumen induk. Dokumen induk sebagai pedoman dasar yang menjamin keseragaman dan kontrol dalam setiap produksi, yang berisi informasi, nama dan kode atau nomor produk, jenis bahan pengemas serta kondisi penyimpanannya, daftar bahan baku, tetap atau yang diubah, daftar peralatan yang digunakan, pengawasan proses dengan batas pengolahan atau pengemasan tertentu. Kedua, catatan pembuatan batch. Catatan pembuatan batch disiapkan untuk setiap batch produksi. Dokumen ini berisi informasi mengenai identitas produk yang memuat nama, formula, nomor batch, atau kode produksi. Kemudian rangkaian proses pembuatan dan tanggal mulai sampai dengan selesai. Identifikasi peralatan, lini atau lokasi yang digunakan. Catatan pembersihan dan pemeriksaan lini pengemasan, pengambilan sampel di setiap tahap produksi, investigasi atas kegagalan atau ketidaksesuaian. Terakhir, hasil pemeriksaan produk akhir yaitu kemasan dan label. Ketiga, catatan pengawasan mutu. Catatan setiap pengujian, hasil uji dan pelulusan atau penolakan bahan, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi disimpan. Catatan yang dimaksud meliputi tanggal pengujian dan pengambilan sampel, identifikasi bahan baku, nama pemasok, tanggal penerimaan, nomor batch bahan baku dan produk, nomor pemeriksaan mutu, jumlah produk antara atau produk ruahan atau produk jadi yang diterima, serta hasil pemeriksaan mutu secara lengkap. Pada bab 9, yaitu audit internal. Audit internal merupakan kegiatan penilaian dan pengujian sistem mutu, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan tujuan meningkatkan efektivitas sistem mutu di industri kosmetika. Audit dapat dilakukan oleh yang pertama pihak luar atau auditor profesional independen, atau yang kedua tim internal yang ditetapkan oleh manajemen. Bila diperlukan, pelaksanaan audit internal dapat diperluas hingga ke pemasok dan kontraktor. Kemudian laporan audit wajib dibuat setelah setiap kegiatan audit internal selesai dilaksanakan sebagai dokumen bukti pelaksanaan dan dasar perbaikan mutu. Selanjutnya bab 10 penyimpanan. Bagian area penyimpanan meliputi 1. Area penyimpanan harus cukup luas dan tertata untuk menampung berbagai jenis bahan dan produk, meliputi bahan awal, produk antara, produk ruahan, produk jadi, serta produk karantina yang lulus uji, ditolak, dikembalikan, atau ditarik. Kedua, dirancang agar bersih, kering, dan terawat. Bila perlu, suhu dan kelembapan dijaga, diperiksa, dan dimonitor secara berkala untuk menjamin stabilitas produk. Ketiga, area ini harus melindungi bahan dari cuaca. Fasilitas penerimaan memungkinkan pembersihan bahan sebelum disimpan. Keempat, produk dalam karantina harus disimpan di area yang dibatasi dan ditandai jelas. Kelima, disediakan area pengambilan sampel bila perlu dan bahan berbahaya disimpan dengan aman. Selanjutnya, penanganan dan pengawasan persediaan. 1. Penerimaan produk. Dokumen diperiksa dan diverifikasi sesuai label, jenis, dan jumlah bahan. Dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi kerusakan atau cacat. Semua catatan penerimaan wajib disimpan sebagai dokumentasi. Kedua, pengawasan persediaan. Catatan penerimaan dan pengeluaran harus selalu dipelihara. Sistem pengeluaran mengikuti prinsip FIFO atau First In First Out dan FEFO yaitu First Expired First Out. Label dan wadah bahan atau produk tidak boleh diubah, dirusak, atau diganti untuk menjamin identitas dan integritas produk. Selanjutnya pada bab 11 membahas terkait kontrak produksi dan pengujian. Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian secara jelas ditetapkan, disepakati, dan diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat mutu produk atau pekerjaan yang dihasilkan tidak memuaskan. Semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan ditetapkan agar menghasilkan mutu produk yang memenuhi standar yang disetujui bersama. Perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak dibuat secara tertulis dengan menguraikan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Bab 12 tentang keluhan dan penarikan produk.
Penanganan keluhan dilakukan oleh personil yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan dapat memberikan keputusan. Disediakan prosedur tertulis yang menerangkan semua tindakan terhadap keluhan, termasuk pertimbangan untuk penarikan karena adanya cacat pada produk. Keluhan mengenai cacat pada produk dicatat secara rinci, kemudian diinvestigasi. Bila cacat produk ditemukan atau diduga terjadi dalam suatu batch, dipertimbangkan kemungkinan dapat terjadi terhadap batch lain, sehingga harus dilakukan investigasi terhadap batch lain. Kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang memadai, termasuk penarikan produk dari peredaran. Semua keputusan dan upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan dicatat dan dirujuk kepada catatan batch yang bersangkutan. Catatan keluhan ditinjau secara periodik untuk menemukan masalah yang spesifik atau berulang yang memerlukan perhatian, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar pembenaran bagi penarikan produk di peredaran. Apabila terjadi kegagalan produk dan kerusakan produk yang berdampak pada keamanan produk, instansi berwenang harus diberitahu. Penarikan produk dilakukan terhadap produk yang diketahui atau diduga cacat atau bermasalah. Kemudian ditugaskan personil yang bertanggung jawab serta personil lain untuk pelaksanaan yang tepat bagi seluruh aspek. Penarikan produk dibuat prosedur tertulis dan dilakukan peninjauan kembali secara berkala. Pelaksanaan penarikan produk dilakukan secara tepat dan efektif. Catatan mengenai distribusi harus meliputi informasi yang cukup mengenai distributor dan harus tersedia bagi personil yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk. Perkembangan proses penarikan produk dicatat dan dibuat laporan akhir, meliputi rekonsiliasi dan kesesuaian jumlah produk yang telah dikirim dan yang ditarik kembali. Keefektifan pengelolaan penarikan produk dievaluasi dari waktu ke waktu. Disediakan instruksi tertulis untuk menjamin produk yang ditarik dan disimpan pada area yang terpisah dan aman sambil menunggu keputusan selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.